Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Taruni Dewasa Sania Benika Densa Fitri, NIT 20204243, Prodi MTP 3B, akan menjelaskan mengenai persiapan pengoperasian lokomotif diesel elektrik. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan sebelum mesin diesel hidup. Nah, pemeriksaan sebelum yang pertama itu ada pemeriksaan sebelum naik lokomotif. Yang pertama yang akan kita periksa yaitu periksa adanya keretakan, keausan, atau baut-baut yang kendor atau lepas. Yang kedua yaitu periksa kebocoran. Yang ketiga yaitu periksa bahan bakar pada gelas duga. Yang keempat yaitu ada periksa posisi keran-keran udara. Yang kelima yaitu ada periksa kondisi selang air brake. Dan yang terakhir yaitu ada periksa kelengkapan inventaris lokomotif dan go-no-go item yang harus siap dipakai dengan baik. Yang kedua yaitu ada pemeriksaan sesudah naik lokomotif. Pemeriksaan ini terdiri dari yang pertama yaitu jauhkan benda asing, tools, dan sebagainya dari bagian yang berputar dan peralatan listrik. Yang kedua yaitu periksa minyak pelumas MD dengan menggunakan dipstick, dan yang ketiga yaitu ada periksa minyak pelumas Governor Main MD. Yang keempat ada periksa minyak pelumas kompresor. Yang kelima ada periksa air pendingin. Yang ketujuh ada periksa minyak air pelumas gear van radiator. Yang kedelapan ada periksa minyak pelumas gear casement generator. Yang ke 8 ada periksa pengaman overspeed MD. Ini ketika diperiksa itu harus di posisi reset. Yang ke-9 yaitu ada periksa crank governor compressor yang harus dalam posisi terbuka. Yang kedua yaitu ada menghidupkan mesin diesel. Di sini saya akan menjelaskan cara menghidupkan mesin diesel pada lokomotif CC 201 yang terdapat pada contoh gambar di slide ini. Pada lokomotif seri CC 201 nomor 01 sampai 32, persyaratan yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu gagang tenaga yaitu dalam posisi netral, dynamic brake dalam posisi netral, reservoir handle dalam posisi netral, semua CB dalam posisi on, dan saklar baterai dalam posisi on. Nah, setelah persyaratan pada slide sebelumnya terpenuhi, maka langkah selanjutnya yaitu yang pertama HS tempatkan pada posisi pump atau pompa bahan bakar yang mengakibatkan pompa bahan bakar akan bekerja dan memompa bahan bakar untuk digunakan dalam menghidupkan mesin ini. Yang kedua yaitu setelah tekanan bahan bakar tercapai, HS tempatkan pada posisi start, di mana untuk menghidupkan main diesel dan selanjutnya mempertahankan posisi ini sampai mesin diesel hidup. Yang ketiga yaitu sebelum tekanan minyak pelumas mesin diesel naik mencapai sampai 1,1 kg per cm persegi, maka jangan memindahkan ECS ke posisi run atau idle karena hal ini akan menyebabkan mesin diesel akan mati. Nah, selanjutnya itu yang selanjutnya yaitu lokomotif pada CC 201. Persyaratan yang kedua yaitu ada sama seperti sebelumnya, di mana setelah persyaratan tersebut terpenuhi, maka langkah selanjutnya yaitu yang pertama tekan tombol pompa bahan bakar atau FPRB berakibat pompa bahan bakar akan bekerja dan memompa bahan bakar dan tunggu sampai tekanan mencapai 40 PSI. Nah, yang kedua setelah tekanan bahan bakar tercapai, tekan tombol hidupkan mesin atau EST sampai mesin diesel hidup. Dan yang terakhir, sebelum tekanan minyak pelumas mesin diesel naik mencapai lebih dari 1,1 kg per cm persegi, maka jangan pindahkan HS ke posisi run atau idle karena hal ini akan menyebabkan mesin diesel akan mati. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pemeriksaan sesudah mesin diesel hidup. Yang pertama yaitu coba
perabaran otomatis atau lokomotif sendiri. Yang kedua yaitu ada periksa meter tekanan minyak pelumas MD, itu notch-nya notch 8 minimal 4,6 kg per cm kuadrat. Yang ketiga periksa meter tekanan minyak bahan bakar, itu sekitar 2,8 kg per cm persegi. Dan periksa meter tekanan angin penyeimbang, yaitu 5 kg per cm persegi. Yang kelima yaitu ada periksa meter tekanan angin saluran pipa, yaitu 5 kg per cm persegi. Yang keenam yaitu coba periksa deadman pedal. Yang ketujuh ada coba bel, penghapus kaca, klakson, lampu sorot, lampu semboyan, itu harus berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir yaitu periksa bekerjanya governor kompresor. Cut in-nya itu 8,8 kg per cm persegi, dan cut out-nya yaitu 9,8 kg per cm persegi. Nah, yang keempat yaitu ada mematikan mesin diesel. Setelah lokomotif diesel menjalankan dinas dan ingin dimatikan, sebelum mesin diesel dimatikan, terlebih dahulu yang harus dilakukan yaitu yang pertama, letakkan gagan tenaga pada posisi netral dan tunggu putaran mesin diesel sampai idle. Nah, yang kedua yaitu tunggu kompresor sampai bekerja katau. Yang ketiga yaitu putar atau tekan tombol matikan mesin. Untuk yang kelima atau yang selanjutnya itu meninggalkan lokomotif atau habis dinas. Setelah mesin diesel mati, sebelum meninggalkan lokomotif, maka yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kerjakan rem tangan. Yang kedua, letakkan gagang tenaga pada posisi netral. Yang ketiga, letakkan gagang pembalik arah pada posisi netral. Yang keempat, posisikan semua pemutus arus sirkuit breaker pada posisi off. Yang kelima, ada posisikan semua saklar pada posisi off. Yang keenam, ada posisikan baterai switch pada posisi off. Dan yang terakhir yaitu tutup semua jendela dan kunci pintu lokomotif. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.